we would like to start the Dhammadesana, listening to Venerable Shyale Tocharu Dhammatalk. Thank you. Yes, we will start with the Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 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 Buddham Saranam Gacchami. Buddhang Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tutiyampi Buddhang Saranam Gacchami. Tutiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Tutiyampi Dhammang Saranam Gacchami. Tutiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tutiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranam Gacchami. Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranam Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Saranajamanam Paripunam. Ama Shyale. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Atinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri
menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Abrahmacharya Veramani Sikkhabadam Samadhiyami. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan yang tidak suci. Musavada Veramani Sikkhabadam Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Surameraya Majapamadathana Veramani Sikkhabadam Samadhiyami. Surameraya Majapamadathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari segala macam minuman keras dan obat-obatan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Vikala Bhojana Veramani Sikkhabadam Samadhiyami. Wikala Bhojana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari makan makanan pada waktu yang tidak sesuai. Naja Gita Padita Visukatasana Malaganda Vilepana Dharana Mandana Vibhusanatthana Veramani Sikkhabadam Samadhiyami. Naca Gita Wadita Visukadasana Malaganda Vilepana Dharana Mandana Vibhusanatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat serta mendengarkan hiburan dan tontonan yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Memakai bunga-bungaan, wangi-wangian, dan alat-alat kosmetika untuk menghias dan mempercantik diri. Ujasayana Mahasayana Veramani Sikkhabadam Samadhiyami. Uccasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Metta sahagatena cetasa sabapana bhutesu paritva viharanam samadhiyami. Metta sahagatena cetasa sabapana bhutesu paritva viharanam samadhiyami. Aku bertekad melatih diri untuk tinggal dengan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup.
Idam me silam Idang me silang Maka palanyanasa maka palanya nasa Pajayo hotu pacayo hotu Apamadena sampadeta ama shale sadu sadu sadu. Today, the 1st of January 2022, in the Dhamma talk, I would like to continue about Dukkha Vedana. In the previous Dhamma talk, there has been explanation how one should be noting pain. And today, I will explain from the theory of characteristic, function, and so on, together with the practical aspect. Pada hari ini, tanggal 1 Januari tahun 2022, ceramah Dhamma dari Yang Mulia Shalito Charu akan melanjutkan pembahasan tentang dukkha vedana. Pada ceramah beliau yang lalu telah dijelaskan bagaimana para yogi harus melakukan pengamatan terhadap rasa sakit ini. Sekarang Shale akan menjelaskan dari secara teori dari segi ciri-ciri, fungsinya, dan lain sebagainya, bersama dengan aspek praktisnya. In the meditation, yogi experiences unpleasant sensation such as pain in the body. So when one comes to notice unpleasant heat, for example, unpleasant heat, unpleasant hardness, unpleasant stiffness, tension, and so on, one knows it as pain, pain, pain. Pada saat bermeditasi, para yogi bisa mengalami sensasi tidak menyenangkan yang terjadi pada tubuhnya. Para yogi melihat sensasi tidak menyenangkan ini misalnya sebagai panas, keras, kaku, tekanan, dan yang lainnya. Lalu para yogi harus melakukan pencatatan atau pengamatan sebagai sakit, sakit, sakit. When unpleasant, tangible objects such as unpleasant heat, stiff, tense, unpleasant hardness arises, then one experiences the unpleasant feeling. Ketika sensasi tidak menyenangkan dari objek yang bisa dirasakan, seperti panas, kaku, keras, dan yang lainnya muncul, yogi bisa mengalami perasaan yang tidak menyenangkan. One has to note it as pain, pain. One has to concentrate on the area where pain is taking place. And if the pain is a big area, then focus on the area for about 1 inch in diameter where the pain is most intense and note it as pain, pain, pain.
Ketika yogi melakukan pencatatan atau pengamatan terhadap rasa sakit ini, yogi harus mengkonsentrasikan di area atau di daerah di mana rasa sakit itu terjadi. Jika rasa sakit itu dalam area yang luas, maka yogi harus mengambil kira-kira sebesar garis tengah 1 inci, kemudian melakukan pengamatan terhadap rasa sakit yang kuat itu sebagai sakit, sakit, sakit. We note the pain so as to understand what is there in the pain that we are noting. Noting the pain with effort, applying the mind onto the object, which is called vitaka. Effort, the mind being propelled onto the object so that the noting mind reaches the object. In this way, noting pain with aim and effort, the mind sticks onto the pain. The noting mind falls calm and collected on the object, pain, and one notices the nature that is most obvious at the moment. When the noting mind falls on stiff pain, one notices stiffness. If it is hard, one notices that hardness. But one keeps on noting it, pain, pain, and one notices different kind of nature, stiff, tense, heat, stabbing, piercing, and so on. Ketika kita melakukan pencatatan atau pengamatan terhadap rasa sakit itu, sesungguhnya untuk mengetahui ada apakah di dalam rasa sakit yang kita amati itu. Ketika kita melakukan pengamatan terhadap rasa sakit ini, kita harus menggunakan usaha. Kita harus mengerahkan, membuat supaya kesadaran kita itu pergi ke objeknya atau vitaka. Kemudian kita harus melakukan pengamatan terhadap objek itu sehingga kesadaran kita bisa sampai pada objeknya. Jadi pengamatan itu harus dilakukan dengan pengarahan dan usaha sehingga kesadaran bisa jatuh pada objeknya sehingga pengamatan ini bisa dilakukan dengan tenang dan terpusat pada objek rasa sakit itu. Yogi bisa melihat sifat dari rasa sakit yang nyata pada saat itu. Bisa saja terjadi rasa sakit seperti kekakuan. Kemudian rasa sakit yang keras, semua ini tetap dicatat sebagai sakit, sakit, sakit. Pada saat itu, yogi bisa melihat berbagai sifat dari rasa sakit itu, ada kekakuan, ada panas, dan yang lainnya. At the moment we are noting pain, the physical pain is the unpleasant tangible object. The feeling, dukkha vedana, it is the feeling that arises in the mind, experiencing, feeling the visible, physical, tangible object. So Vedana actually is the Cetasika, the mental factor, Cetasika, that one feels the tangible object, unpleasant tangible object. So it is explained that Dukkha Vedana has the characteristic Anika Puddhaparamana Nubhavana Lakkhana, meaning Dukkha Vedana has the characteristic of feeling
the unpleasant, tangible object. So this is the characteristic of Vedana, Dukkha Vedana in this case. Pada saat kita melakukan pengamatan terhadap rasa sakit itu, rasa sakit fisik adalah sensasi tidak menyenangkan pada objek yang bisa disentuh. Dukkha Vedana atau perasaan tidak menyenangkan adalah perasaan yang muncul di dalam kesadaran atau batin kita. Ketika kita mengalami rasa sakit atau mengalami objek yang tidak menyenangkan yang bisa kita sentuh. Vedana atau perasaan ini adalah cetasika, adalah faktor mental yang seseorang rasakan pada objek yang tidak menyenangkan. Dukkha Vedana ini mempunyai sifat atau ciri-ciri, yaitu Dukkha Vedana memiliki ciri-ciri perasaan tidak menyenangkan terhadap objek yang bisa disentuh. Ini adalah sifat dari Dukkha Vedana. While the yogi is noting it as pain, 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 at times the mind, while noting the pain, the mind has this worn out, or it's like withering of the mind, or the mind feels worn out when noting the pain. So when that happens, yogi has to note worn out, worn out. If worn out feeling arises in the mind, that comes obvious when noting the pain. Ketika seorang yogi melakukan pengamatan terhadap rasa sakit, kadang-kadang di dalam kesadaran yogi, pada saat melakukan pengamatan terhadap rasa sakit itu, kesadaran menjadi merasa kelelahan atau merasa tidak nyaman. Pada saat melakukan pencatatan terhadap rasa sakit itu, jika terjadi kelelahan, maka pada saat itu para yogi harus melakukan pengamatan sebagai kelelahan-kelelahan. When a person is healthy, when there is good well-being, then the mind also is fresh. But when one experiences such as pain, exhaustion, and so on, there can also be withering in the mind feels worn out. So it is said that Dukkha Vedana has the function Sampayuttana Nilapana Rasa, meaning that this Dukkha Vedana has the function of wearing out the associated mind and the mental factors. This is the function. It wears out the mind. This is the function of Dukkha Vedana. Ketika seseorang memiliki kesehatan yang baik, kemudian ada kesejahteraan, maka kesadarannya itu akan menjadi segar. Tetapi ketika orang mengalami kesakitan atau kelelahan, maka kesadarannya ini pun juga akan menjadi lamban. Dikatakan bahwa Dukkha Vedana itu fungsinya adalah menyegarkan, fungsinya adalah mengetahui kesadaran
yang melelahkan. When noting pain, that's why if you feel worn out in the mind, note it as worn out, worn out. And when noting pain, it manifests as tormenting. For example, if one is pierced by a thorn, then this thorn is tormenting. In the same way, when one experiences the pain, it is like a thorn, tormenting. So this manifestation of discomfort arises. It is said, Kayika Bada Pitsupatthana, meaning Dukkha Vedana manifests as tormenting in the body, that is causing discomfort. Ketika seseorang melakukan pengamatan terhadap rasa sakit, kemudian pada saat itu bisa diamati sebagai tidak menyenangkan. Ketika melakukan pencatatan rasa sakit itu juga bisa merasakan sebagai tersiksa, seperti tertusuk duri misalnya. Ini adalah suatu siksaan. Sama halnya dengan ketika kita mengalami rasa sakit itu ada seperti ditusuk duri. Jadi berwujud sebagai ketidaknyamanan yang muncul. Oleh karena itu, dukkha vedana dikatakan bahwa perwujudannya adalah penyiksaan yang ada di dalam tubuh sebagai suatu ketidaknyamanan. When there is pain, note pain, pain, concentrate on the pain with patience and forbearance. If one is able to note the pain with full attention on the object, the mind calm, connected on the object, one can gain knowledge from noting the pain. Ketika ada rasa sakit, kemudian melakukan pengamatan terhadap rasa sakit ini, kita harus mengkonsentrasikan pada rasa sakit tersebut dan harus menggunakan kesabaran dan ketahanan untuk mengamatinya. Ketika seorang yogi mampu melakukan pengamatan terhadap rasa sakit ini dengan perhatian penuh pada objeknya, kemudian kesadarannya jatuh pada objeknya dengan tenang dan terpusat, maka pada saat itu yogi bisa memperoleh pengetahuan-pengetahuan pandangan terang. In the beginning, if one cannot be mindful of the pain, or if the mindfulness is weak or not mindful of it, it may seem that one has the idea that there is pain in my leg. My leg is painful. I am in pain, and so on. But being mindful of the pain, when the mindfulness and concentration are strong, noting the pain moment by moment, one after another, one notices different kind of nature that is in the pain, either hard or stiff. And this hardness, stiffness of the pain, it doesn't stay the same. It increases, decreases, or it moves, or one pain arises, pass away, another pain arises, pass away. In this way, one comes to see the nature of the pain
one by one. Just like in the example, when you see a line of termites, if you look at it from the distance, you just see it as a line. When you go a little bit closer, you see something moving. If you go closer, you might see 2 or 3 termites walking, a group of 2, 3. But when you go very close, you can see each individual termite moving. So the closer your mindfulness and concentration, the closer observation it is, the more in detail you can come to know. So when noting pain, if you have a very close observation, you can see the pain one by one, whether it is hardness or softness, whether it is hardness or tension or heat. One arise, pass away, another one arise, pass away. Pada awal praktek, yogi mungkin tidak bisa mengamati rasa sakit ini dengan perhatian murni. Karena pada saat itu perhatian murninya masih lemah, pada saat itu tidak memiliki perhatian murni. Tetapi pada waktu itu ketika seseorang mengamati rasa sakit, maka muncul gagasan, kaki saya sakit. Saya mengalami rasa sakit. Ketika perhatian murni terhadap rasa sakit itu bisa menjadi lebih kuat, bisa melakukan pengamatan satu persatu, maka yogi akan mengetahui sifat sejati dari rasa sakit itu yang sesungguhnya selalu berubah, berbeda. Ada panas, ada keras, kemudian ada kaku. Semuanya ini rasa sakit itu tidaklah sama. Mereka bisa bertambah atau berkurang sakitnya, bergerak, bisa juga satu rasa sakit muncul, kemudian lenyap, disusul satu rasa sakit lagi muncul, kemudian lenyap. Jadi orang bisa melihat sifat sejati dari rasa sakit itu dari pengamatan satu persatu terhadap rasa sakit tadi. Seperti misalnya ketika kita melihat serangga kecil yang kalau dari jauh kita lihat tampak sebagai satu garis saja. Tetapi ketika kita sedikit mendekat, tampaknya terdiri dari berombongan, banyak yang bergerak. Kemudian kalau kita lebih mendekat lagi, kita melihat ada dalam kelompok 2 atau 3 serangga kecil itu yang bergerak. Lebih dekat lagi kita melihat, maka kita melihat bahwa masing-masing serangga itu bergerak. Jadi lebih dekat perhatian murni dan konsentrasi kita, lebih dekat terhadap objeknya, maka kita akan lebih bisa mengetahui objek tersebut secara lebih rinci. Ketika kita mengamati rasa sakit dengan lebih dekat pada objeknya, maka Anda akan melihat satu persatu, melihat rasa sakit itu satu persatu. Ada keras, ada tekanan, kemudian ada rasa panas juga, yang mereka itu sesungguhnya muncul kemudian lenyap. At times, one notices the pain moves from one place to another. But actually, it is not the moving. Because it is fast, one sees it
one notices as if the pain is moving, but actually, for example, pain number 1 has arise and pass away in the same spot. Pain number 2 arise and pass away in the same spot, another spot. Pain number 3 arise and pass away in another spot. In this way, pain doesn't move, but one pain arise and pass away in the same spot. Another pain arise, pass away in another spot. But because they are quick, it seems that the pain is moving, but the pain arise and pass away at the same spot, one after another, and it is quick that one thinks it is moving. Pada saat seseorang melakukan pengamatan, melihat rasa sakit itu, seperti rasa sakit itu ada di satu tempat, kemudian rasa sakit itu bergeser ke tempat yang lainnya. Sesungguhnya rasa sakit itu tidaklah bergerak, tetapi karena cepatnya laju rasa sakit itu, orang melihatnya sebagai rasa sakit itu bergerak. Misalnya, sebagai contoh, ada satu rasa sakit muncul, kemudian lenyap. Lalu rasa sakit yang kedua muncul, kemudian lenyap juga. Dilanjutkan rasa sakit ketiga muncul, kemudian lenyap di suatu tempat. Sesungguhnya rasa sakit itu tidak bergerak, tetapi dia muncul dan kemudian lenyap di satu tempat, tetapi pergerakan ini sangat tepat sehingga orang merasakannya seperti rasa sakit itu bergerak. Padahal sesungguhnya rasa sakit itu ada di satu tempat. There is this saying, Vedana Pachya Tanha, feeling gives rise to craving. It is obvious in pleasant feeling. If pleasant feeling arises, one craves onto it, one is attached onto it. But also with the dukkha vedana, when dukkha vedana arises, attachment or craving can arise based on dukkha vedana. When a person is not mindful, if the person is not mindful with the pain, not seeing clearly what it is, this painful sensation, because of this painful sensation, the person craves for good feelings to come. So in this way, Vedana Pachya Tanha, craving arises as one is feeling the pain, wanting, craving for the good ones to come. This can arise. Craving for the good experiences, craving for the good feeling, tanha can arise if one is not mindful of the pain. Or there can be anger, hatred that arise because there is pain. So it's either craving for the good ones to come or anger, hatred of the pain. In this way, if one is not mindful, such defilement arise as a result of not being mindful, not discerning correctly. At the moment, there is pain. Ujaran mengatakan Vedana Pachya Tanha. Dari perasaan muncul nafsu keinginan. Jadi, karena munculnya perasaan yang menyenangkan,
bisa menimbulkan kerinduan, juga bisa menimbulkan kemelekatan. Demikian pula ketika dukkha wedana ini muncul, juga bisa menimbulkan kemelekatan dan kerinduan. Kemelekatan dan kemerinduan juga bisa dimunculkan dari dukkha wedana ini. Ketika seorang yogi tidak berperhatian murni terhadap rasa sakit, maka ia tidak bisa melihat dengan jelas apakah sesungguhnya sensasi rasa sakit itu. Oleh karenanya, ia menjadi merindukan, menginginkan perasaan-perasaan yang menyenangkan. Jadi, wedana pacayatana. Nafsu keinginan atau kerinduan juga bisa muncul pada saat ada rasa sakit, yaitu ingin segera mendapatkan pengalaman yang baik, menginginkan munculnya pengalaman yang baik. Juga kerinduan atau keserakahan terhadap pengetahuan-pengetahuan yang baik. Ingin memiliki atau ingin memunculkan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Ketika seseorang tidak berperhatian murni terhadap rasa sakit itu, maka bisa juga menimbulkan kemarahan dan kebencian. Kerinduan terhadap hal yang menjadi baik, kemudian marah atau benci pada rasa sakit itu. Jika orang tidak berperhatian murni, maka kekotoran-kekotoran batin akan muncul. Kekotoran batin muncul karena tidak adanya perhatian murni. Tidak bisa melihat dengan benar terhadap rasa sakit itu. If one is mindful of the pain, mindfulness and concentration strong, one discerns the nature such as stiffness or tension or heat, which is obvious in the pain. And one sees the pain itself. When noting pain, one sees the nature such as stiff, tense, heat, and the mind that notes it. And it doesn't stay the same. The heat arise, pass away, another heat arise, pass away, or this tension arise, pass away, another tension arise, pass away. In this way, when the yogi sees the pain itself, there is no location, whether it is the knee or whether it is a leg or the shoulder, but the yogi sees the pain itself, arise, pass away, arise, pass away. When this happens, even though it is a physical pain, unpleasant object, but it is pleasant in noting it as the yogi sees each pain arise, pass away, another pain arise, pass away, old pain pass away, new pain arises. One by one, yogi sees clearly each pain one by one, arising, passing away. When that happens, it becomes Vedana Pachya Panya. Feeling gives rise to knowledge as the yogi is able to note the pain and gain knowledge by noting pain. Jika seseorang berperhatian murni terhadap rasa sakit itu, jika perhatian murni dan konsentrasinya memadai, maka orang itu akan bisa melihat sifat sejati dari rasa sakit. Sifat dari rasa sakit itu misalnya kekakuan, tekanan, atau panas.
Orang bisa melihat hal itu jelas pada saat ada rasa sakit. Dan yogi bisa melihat rasa sakit itu sendiri. Melihat sifat dari rasa sakit itu sebagai kekakuan, tekanan panas, dan ia juga melihat kesadaran yang mengamati rasa sakit itu. Dan rasa sakit itu sesungguhnya tidaklah selalu sama. Misalnya rasa panas ini muncul kemudian lenyap, muncul rasa panas yang lain, kemudian lenyap juga, ada tekanan muncul, ia lenyap, kemudian muncul tekanan yang lain dan lenyap. Dengan cara seperti itu, yogi bisa melihat rasa sakit itu tidak ada pada suatu lokasi, di suatu tempat. Misalnya entah di lutut, di tungkai, ataupun di bahu. Bahwa sesungguhnya rasa sakit itu hanyalah muncul kemudian berakhir atau lenyap. Jika hal ini terjadi, meskipun ada rasa sakit secara fisik, tetapi yogi merasakan nyaman di dalam kesadarannya pada waktu ia melakukan pengamatan itu, pengamatan terhadap rasa sakit itu. Karena ia melihat bahwa rasa sakit itu muncul, kemudian lenyap. Rasa sakit yang lama lenyap, muncul rasa sakit yang baru. Bahwa rasa sakit itu terjadi satu persatu. Ia bisa melihat demikian. Jika hal itu terjadi, maka disebut wedana pacaya panya. Ketika seorang yogi mampu melakukan pengamatan seperti itu, maka ia akan memperoleh pengetahuan melalui pengamatannya. And in the Dhatu Vibhanga Sutta, there explains the 18 kind of mental preoccupation. Based on the object, the object, the visible object, the sound, the smell, the taste, the touch, the thoughts. In each of these objects, there are 3 kinds. Pleasing visible object, displeasing visible object, neither pleasing nor displeasing, which are neutral. So in each of these objects, there are 3: pleasing, displeasing, and neutral. The sound also pleasing, displeasing, and neutral, and so on, till the thought. The thoughts can be pleasing or displeasing or neutral. So these 6 kind of objects multiplied by 3 kinds, pleasing, unpleasing, and neutral. So the mind also becomes 18 kinds of the mind, knowing or being occupied on 6 objects where they differ by pleasing, unpleasing, and neutral. So these are the 18 kind of mind. Di dalam Dhatu Vibhanga Sutta disebutkan ada 8 jenis keadaan mental pendahulu. Berdasarkan pada objek, yaitu objek yang dapat dilihat, kemudian suara, bebauan, cita rasa, sentuhan, dan buah pikiran. Dan di setiap objek itu ada 3 macam, yaitu objek yang dapat dilihat yang menyenangkan, objek yang dapat dilihat yang tidak menyenangkan, dan objek yang dapat dilihat yang netral. Jadi di setiap objek itu ada 3 jenis: menyenangkan, tidak menyenangkan,
dan netral. Demikian juga untuk suara dan yang lainnya sampai dengan buah pikiran. Itu ada yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral. 6 objek dikalikan dengan 3 jenis ini, menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral, maka kesadaran itu menjadi 18 jenis yang mengetahui objeknya, yang dibedakan berdasarkan menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral. Chatura Daittano, there are 4 foundations. These 4 foundations are Panya. One has to be firmly established on wisdom. Satya. One has to be firmly established on the truth. Jaga. One has to be firmly established on the abandoning. And Upasama. One has to be firmly established on the total peace where all the defilements are extinct, where all the defilements are in extinction. Kemudian ada 4 landasan. 4 landasan ini adalah panya, seseorang harus mengembangkan panya atau kebijaksanaan ini. Kemudian yang kedua saca, seseorang harus mengembangkan saca atau kebenaran ini. Yang selanjutnya adalah caga atau melepaskan, seseorang harus mengembangkannya. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah upasama, yaitu kedamaian yang menyeluruh, kedamaian yang mutlak, di mana semua kekotoran-kekotoran batin telah dipadamkan. So an arahat, of course, is the highest who are firmly established on these 4 foundations. But we also have to be firmly established on these 4 foundations to reach our goal of being an arahat. Seorang arahat adalah seseorang yang tertinggi di dalam pengembangan, tertinggi dan terkokoh di dalam pengembangan 4 landasan ini. Demikian juga kita juga harus berjuang untuk terus mengembangkan 4 dasar ini sampai tercapainya tujuan akhir, yaitu tataran arahat. How we do it is we have to do it moment by moment. The person who is established, firmly established on these 4 foundations, Panya, Satya, Panya, wisdom, Satya, truth, Jaga, abandoning, Upasama, total peace away from defilement. If one is firmly established in these 4 foundations, the stream of wrong notion will not flow, and Muni, one becomes a sage who is Sanda, who is at peace. Bagaimana kita harus mengerjakannya? Kita harus mengerjakannya dari saat ke saat. Jadi orang harus mengembangkan 4 landasan ini, panya, kebijaksanaan, kemudian saca, kebenaran, dan caga, pelepasan, upasana, yaitu kedamaian yang mutlak. Orang harus berusaha untuk betul-betul kokoh di dalam 4 landasan ini. Pada saat itu,
pengetahuan atau pengaruh yang salah tidak akan mengalir padanya. Seseorang itu akan menjadi orang suci yang betul-betul dalam kedamaian. So of course, an arahat is totally free from this wrong notion. There is no flowing of the wrong notion, and thus the arahat is a stage at peace. But we also have to stand on this full foundation. If we stand on the full foundation, we can also be free from this flow of wrong notion moment by moment. Tentunya, seorang arahat adalah betul-betul sudah sempurna, bebas dari pengertian yang salah, bebas dari aliran pengertian yang salah. Seorang arahat adalah seorang suci yang betul-betul dalam kedamaian. Kita pun juga harus berdiri di atas 4 landasan ini, sehingga kita bisa bebas dari aliran pengertian yang salah. For us, we have, for example, we at the moment of lifting the foot, for example, when lifting the foot, if one is not mindful, one will have the wrong notion. It is I, it is I who is lifting the foot. Or one might have the wrong notion, mine, it is my foot, or the wrong notion, I am healthy, I can walk smooth, I can walk smoothly. So in this way, I, the notion of I, it is a ditti, wrong view. Mine is a dana, attachment on one's foot. The conceit that I can walk well, I'm healthy. So this kind of mana, conceit, can arise by lack of panya. Bagi kita, misalnya, pada saat kita melakukan meditasi jalan, pada saat kita mengangkat kaki kita, pada saat kita mengangkat kaki kita dan kita tidak berperhatian murni, maka seseorang bisa memiliki gagasan atau pengertian yang salah, bahwa aku yang mengangkat kaki. Ini milikku, kakiku. Atau gagasan yang salah yang lainnya adalah aku sehat, aku bisa berjalan dengan baik. Gagasan tentang aku ini adalah diti. Kemudian milikku adalah tanha, kemelekatan terhadap kaki. Kemudian kesombongan bahwa aku mampu berjalan, aku sehat. Ini hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya panya atau kebijaksanaan. The moment of lifting, if one is being mindful of the lifting, from the moment the foot is lifted all the way through until lifting finishes. Pay attention on the lifting. When the noting mind is sticking onto the object lifting, the noting mind falls calm collected on the object lifting. One comes to notice the nature in the lifting, such as lightness or pulling. So at that very moment, yogi comes to discern the lightness or the pulling during the lifting of the foot.
at that moment, yogi understands that in the lifting, there is the element which manifests as either lightness or pulling, and the noting mind that notes the lifting. So at that very moment, lifting, which manifests as lightness or pulling, it is the element, or in other words, it is the rupa. And the noting mind that notes, the noting mind that notices the lightness and pulling, it is the mind. In this way, there is only rupa and nama. So one discerns at that moment that there is no other thing. Yeah, what is really present here is the lightness, the pulling, rupa, the noting mind that knows it, nama. So there is no I, no person, no man or woman. What is really there is rupa and nama. So in this way, by being mindful, by discerning lightness, pulling, one comes to understand, one comes to discern that there is only rupa and nama. It is no I. So in this way, atta ditti, wrong view of atta, wrong view of personality or individuality fall away. Yeah. And then it is not my foot. Yeah. It is not mine. What is really there is just lightness, pulling, and the mind that knows it. In this way, ditti, yeah, wrong notion of ditti doesn't arise. There is no person, being, yeah. It is not mine. It is not my foot, not mine. In this way, at the moment of being mindful, at the moment of discerning correctly, wrong notion does not flow at that very moment of being mindful and discerning. Pada saat mengangkat, jika seseorang betul-betul perhatian murni terhadap mengangkat itu, dari awal angkatan itu sampai berakhirnya gerakan angkat tersebut. Betul-betul mengamati, memperhatikan pada gerakan angkat. Pada saat melakukan pengamatan, kesadaran yang mengamati itu betul-betul lekat menempel pada objek angkat. Kemudian kesadaran yang melakukan pengamatan itu tenang, terpusat, jatuh pada gerakan angkat. Pada saat itu, yogi akan mengetahui adanya kekakuan pada angkat itu. Yogi juga bisa melihat, pada saat itu yogi bisa melihat sifat dari angkat tersebut. Yogi bisa melihat adanya sensasi ringan, kemudian ada sensasi tertarik atau ditarik. Pada saat itu, yogi bisa melihat sensasi ringan, tarikan pada saat mengangkat kakinya. Yogi mengetahui bahwa di dalam angkat itu terdapat perpaduan unsur-unsur. Ada ringan dan tarikan itu adalah unsur-unsur. Kemudian kesadaran yang melakukan pengamatan terhadap
gerakan angkat ini. Pada saat mengangkat, rasa ringan. Juga ada rasa tarikan. Pada waktu mengamati bahwa itu ada rasa ringan ataupun tarikan, itu adalah unsur-unsur atau rupa. Kemudian kesadaran yang melakukan pengamatan, ya, yang mengetahui adanya ringan, adanya tarikan, itu adalah kesadaran. Jadi kesadaran atau nama. Jadi sesungguhnya hanyalah ada nama, hanyalah ada rupa dan nama saja. Pada saat yogi mampu melihat hal itu, mampu membedakan hal itu, maka sesungguhnya tidak ada hal lain di dalam mengangkat itu. Yang ada hanyalah rasa ringan dan tarikan yang merupakan rupa, serta kesadaran yang mencatat atau mengamati yang mengetahuinya yang merupakan nama. Jadi sesungguhnya tidak ada aku, tidak ada orang ataupun makhluk, tidak ada pria, tidak ada wanita. Yang ada hanyalah rupa dan nama saja. Ketika berperhatian murni, seseorang bisa melihat ringan, kemudian tarikan, dan yogi itu menjadi tahu bahwa sesungguhnya hanya ada rupa dan nama saja, tidak ada aku. Dengan cara itu, atta ditthi atau pandangan salah tentang atta, tentang orang atau individu menjadi gugur. Tidak ada lagi kakiku, milikku. Yang ada hanyalah ringan, tarikan. Dengan cara itu, ditthi tidak akan muncul. Tidak ada orang, tidak ada makhluk. Tidak ada kakiku, tidak ada milikku. Pada saat bisa melihat dengan jelas, melihat dengan jernih, maka gagasan yang salah tidak akan masuk mengalir. Pada saat kita bisa berperhatian murni dan bisa melihat atau membedakannya. So in this way, in the example of lifting the foot, when the yogi is mindful of lifting, discerning the lightness or pulling, in this way, yogi discerns, yeah? Yogi develops panya, that there is only the rupa which manifests as lightness or pulling, the note mind that knows it. So the yogi discerns distinctly between mind and matter. So one is on this panya foundation. At that moment of discerning, at the moment of lifting, being noticing the mind and matter, pulling, lightness together with there's the mind that notes it. At that moment, one also is discerning the dukkha satya, yeah, which is nama rupa. There is no tanha craving. Also, there is a removal of samudaya satya, yeah. There is also jaga, abandoning. At the moment of being mindful and discerning, the defilement cannot arise at that moment. So in this way, one is also abandoning the kilesa at the moment of being mindful of this lifting, discerning the nature, characteristics. And thus, there is sandhi, the peace, peaceful peace, because it is free from defilement at that very moment. So in this way, by being mindful of the lifting, wanting nature such as pulling or the lightness, one distinctly
knows between mind and matter at that very moment. Foundation of Panya, Satya, Panya, knowledge, Satya, truth, Jaga, abandoning, and Sandhi, peace, at that very moment. So we need to practice in order to be established on these 4 foundations, moment by moment, one after another, so that by doing continuously, knowledge will be stronger, it will be more mature, knowledge will develop stage by stage until finally we reach our goal. Dengan mengambil contoh mengangkat kaki, ketika yogi berperhatian murni, yogi bisa melihat, bisa mengetahui adanya ringan atau tarikan. Yogi bisa mengamati hal itu, dan pada saat itu yogi bisa mengembangkan panya atau kebijaksanaan. Sesungguhnya hanya ada rupa saja, yaitu adanya rasa ringan, ada unsur ringan dan tarikan saja, serta kesadaran yang melakukan pengamatan yang mengetahuinya. Yogi bisa membedakan antara nama dan rupa. Pada saat itu orang mengembangkan panya atau kebijaksanaan. Pada saat mengetahui gerakan angkat ini, orang bisa melihat nama dan rupa. Tarikan dan rasa ringan ini diamati oleh kesadaran yang mencatat. Pada saat itu orang juga bisa mengetahui dukkha saca, di mana tidak ada tanha, dan bisa mencabut, bisa menyingkirkan samudaya saca. Orang juga bisa mengembangkan caga pada saat dia berperhatian murni dan melihat, berperhatian murni dan bisa membedakan. Pada saat itu, kekotoran batin tidak akan muncul. Orang juga bisa mengakhiri, menyingkirkan kilesa. Pada saat melakukan gerakan angkat, seseorang mengetahui ciri-cirinya, kemudian di sana ada santi atau kedamaian karena bebas dari kekotoran batin pada saat itu. Dengan berperhatian murni terhadap angkat ini, seseorang bisa memahami sifat dari tarikan ataupun ringan, sehingga ia jelas memahami nama dan rupa tepat pada saat itu. Dan pada saat itu juga ia mengembangkan panya, juga panya kebijaksanaan, saca kebenaran, dan caga pelepasan serta santi kedamaian. Kita haruslah praktek untuk bisa membangun 4 landasan atau 4 dasar ini dari saat ke saat, dari satu persatu. Dengan melakukannya terus-menerus, maka pengetahuan kita akan menjadi semakin kuat dan masak. Jadi kita harus mengembangkannya satu persatu sampai pada akhirnya kita mencapai tujuan akhir kita. Okay, so for today, we will stop here for today and we'll continue the next day. Jadi hari ini Syalido Caru akan mengakhiri sampai di sini. Ceramah Dhamma beliau akan dilanjutkan lusa. May the yogi have a smooth Dhamma practice so that they will have
established on these 4 foundations, moment by moment, until the final goal of reaching Nibbana. Sadu, Sadhu, sadhu, sadu, sadu. Yang terhormat Salido Caru mengharapkan agar semua yogi bisa mempraktekkan dhamma ini dengan lancar dan mengembangkan 4 landasan atau 4 dasar ini dari saat ke saat sampai akhirnya mencapai tujuan akhir yaitu Nibbana. Sadu, sadhu, sadu, sadu. sadhu.